Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, materi hukum dagang, akan mempresentasikan materi-materi tentang hukum dagang. Perkenalkan, nama saya Alvando Fareza Monzana dengan NPM 211000057. Perkenalkan, nama saya Liviana Zoriskia dengan NPM 211000059. Perkenalkan, nama saya Aksel Muhammadsyah, NPM 211000063. Perkenalkan, nama saya Putra Aulia Triadi dengan NPM 211000094. Yang pertama, pengertian hukum dagang. Menurut definisi para ahli, Suwardi dalam buku Hukum Dagang Suatu Pengantar mengemukakan secara sederhana rumusan hukum dagang, yakni serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun di luar kodifikasi. Sejarah hukum dagang. Hukum dagang tumbuh di Indonesia diawali dari kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia untuk kepentingan berdagang. Pada kegiatan perdagangan rempah-rempah inilah yang membuat timbulnya peraturan perdagangan antara pihak Belanda dengan kaum pribumi, ataupun hukum yang mengatur pihak Belanda dengan pedagang Eropa, melahirkan sebuah aturan atau yang biasa kita kenal dengan hukum. Lahirnya hukum perdagangan yang pertama kali ada di Indonesia tidak hanya digunakan pihak Belanda saja. Dari kaum pribumi atau rakyat Indonesia sendiri juga membentuk aturan seperti sebagaimana pihak Belanda membentuk aturannya sendiri. Hukum yang dibuat oleh kaum pribumi disebut dengan hukum adat, di mana hukum ini awal mulanya timbul karena adanya kebiasaan adat istiadat yang digunakan kaum pribumi dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian digunakan sebagai peraturan hukum dalam berdagang. Adapun sumber-sumber hukum dagang, yang pertama sumber yang tertulis dan dikodifikasi ada kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi ada seluruh perundang-undangan tentang perdagangan. Hukum yang mengatur Badan Hukum Dagang di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, Undang-Undang Nomor 28 2004 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-Undang Perkoperasian yang lama tersebut diberlakukan lagi setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diputuskan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, PT, Yayasan, Koperasi telah dinyatakan dengan tegas oleh Undang-Undang Indonesia sebagai badan hukum. Lalu, subjek hukum dagang adalah perusahaan setelah istilah pedagang. Dalam pasal 2 sampai dengan 5 KUHD diganti dengan istilah perusahaan, baik itu perorangan, naturalized person, maupun badan hukum, reh person. Objek hukum dagang sama dengan objek hukum perdata, yaitu segala benda atau hak yang dapat dimiliki oleh subjek hukum. Bedanya adalah ketika objek hukum dagang harus dapat diperdagangkan atau diusahakan untuk mencari keuntungan. Hukum dagang sebagai private, hukum perdata dan dagang termasuk dalam hukum private. Hukum perdata merupakan rangkaian peraturan atau hukum yang mengatur antara satu dengan yang lain, sementara hukum dagang adalah peraturan yang terkait dengan kegiatan perdagangan. Hukum private mengatur jalinan antara individu satu dengan lainnya, hukum perdata adalah sebuah peraturan yang satu dengan yang lainnya, sedangkan hukum dagang adalah hukum yang terkait dengan kegiatan perdagangan yang meliputi peraturan tentang orang, benda, perikatan, dan lain-lain.
Kedudukan hukum dagang pada hukum perdata menurut para ahli. Menurut Van Kan, hukum dagang adalah tambahan dari hukum perdata, yaitu tambahan untuk mengatur hal khusus. KUHP memuat hukum perdata dalam hal yang sempit, sedangkan KUHD terdapat penambahan yang mengatur hal-hal yang khusus pada hukum perdata dalam arti yang sempit. Berdasarkan pada sumbernya, hubungan antara KUHD dan KUH sangat erat. Hal ini karena kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi. Yang jadi pemisah adalah adanya perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur kegiatan pergaulan internasional dalam hal perniagaan. Hubungan KUHP Perdata dan KUH Dagang. Pertama, sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal 1 KUHD ditetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam kitab ini. Kedua, dengan merujuk pasal 1 di atas jelaslah berlaku asas lex specialis derogat lex generalis, peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum. Perbedaan agen, makelar, dan komisioner sebagai pelaku hukum dagang. Yang pertama, agen. Yang pertama, sifat hubungan hukum tetap. Yang kedua, pengangkatan tidak dapat disumpah. Yang ketiga, berkewajiban menjual barang sesuai yang ditentukan oleh prinsipalnya. Yang keempat, adanya kebiasaan atau dasar hukumnya. Yang kelima, hak profesi. Dan yang keenam, aturan kebiasaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Makelar. Yang pertama, hubungan hukum pemberian kuasa. Yang kedua, sifat hubungan hukum tidak tetap. Yang ketiga, pengangkatan diangkat dan disumpah. Yang keempat, resiko ditanggung prinsipal. Yang kelima, hak komisi dan retensi. Yang keenam, aturan dalam KUHD. Dan yang ketujuh, menyimpan contoh barang membuat pembukuan. Komisioner. 1. Hubungan hukum pemberian kuasa khusus. Yang kedua, sifat hubungan hukum tidak tetap. Yang ketiga, pengangkatan tidak ada. Yang keempat, bertindak atas nama sendiri. Yang kelima, risiko ditanggung komisioner. Yang keenam, hak berupa komisi, retensi, privilege. Yang ketujuh, aturan dalam KUHD, KUH Perdata. Perbedaan agen dan makelar. Pemegang kuasa bertindak atas nama pemberi kuasanya, tapi tanggung jawabnya masih berada di tangan si pemberi kuasa atau prinsipal. Karena pemberi kuasa merupakan para pihak dalam perjanjian. Kedua, sama-sama perantara dalam membantu perusahaan. Hubungan hukum antara pimpinan perusahaan dengan pengusaha bersifat yang pertama, hubungan perburuan, yaitu hubungan yang subordinasi antara majikan dan buruh, yang memerintah dan yang diperintah. Manajer mengikatkan dirinya untuk menjalankan pengusahaan dengan sebaik-baiknya, sedangkan pengusaha mengikatkan diri untuk membayar upahnya. Hal ini diatur dalam pasal 1601A KUHP. Yang kedua, hubungan pemberian kekuasaan, yaitu hubungan hukum yang diatur dalam pasal 1792 DSL KUHP yang menetapkan sebagai berikut. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan. Pengusaha merupakan pemberi kuasa, sedangkan si manajer merupakan pemegang kuasa. Pemegang kuasa mengikatkan diri untuk melaksanakan pemerintah si pemberi kuasa, sedangkan si pemberi kuasa mengikatkan diri untuk memberi upah sesuai dengan perjanjiannya yang bersangkutan. Adapun pembantu-pembantu luar perusahaan antara lain, yang pertama agen perusahaan, hubungan pengusaha dengan agen perusahaan adalah sama tinggi dan sama rendah. Seperti pengusaha dengan pengusaha, hubungan agen perusahaan bersifat tetap. Agen perusahaan juga mewakili pengusaha. Maka ada hubungan pemberi kuasa. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam bab 16 buku 2 KUHP mulai dengan pasal 1792 sampai dengan 1819. Perjanjian bentuk ini selalu mengandung unsur perwakilan, polmatch, dalam pemegang kuasa dalam pasal 1799 KUHP. Dalam hal ini, agen perusahaan sebagai pemegang kuasa mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha. Yang kedua, ada
perusahaan perbankan, yang ketiga pengacara, yang keempat notaris, kelima makalah, dan terakhir komisioner. Agen perusahaan commercial agent menurut pasal 1601 KUHS, agen perniagaan orang yang mempunyai perusahaan untuk memberikan perantara pada pembuatan persejawatan tertentu dan perusahaan yang diwakilinya. Agen ini tidak terikat karena perburuhan, melainkan perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Agen perniagaan berdiri sendiri dan tidak berkedudukan sebagai perkara. Secara prinsipnya, agen sebagai perantara juga berdagang untuk kepentingan sendiri. Agen perusahaan adalah orang yang mewakili pengusaha mengadakan dan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha. Fungsi agen perusahaan adalah sebagai pengantara antara pengusaha dengan pihak ketiga dan sebagai wakil dari pengusaha. Agen perusahaan adalah perusahaan yang berdiri sendiri yang mewakili kepentingan pengusaha yang diagennya di suatu tempat. Agen perusahaan mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha yang dapat mewakili lebih dari satu perusahaan. Hubungan hukum agen dan prinsipal merupakan hubungan hukum yang dibangun melalui mekanisme layanan lepas jual, di mana hak milik atas produk yang dijual oleh agen tidak lagi berada pada prinsipal, melainkan sudah berpindah kepada agen. Karena pada prinsipnya agen telah membeli produk dari prinsipal. Contoh kasus hukum dagang, IM geprek bensu versus geprek bensu. Kronologinya sebagai berikut. Pada tanggal 17 April 2017, Yang Chen bersama ayahnya Beni Sujono mendirikan sebuah usaha makanan ayam geprek yang menggunakan singkatan nama daring sang ayah, yaitu Geprek Bensu Beni Sujono. Pada 15 Maret 2017, mereka mendaftarkan hak paten agar usaha mereka terdaftar di badan hukum atau mendapatkan hak paten berdasarkan akta perseroan. Terbatas PT Ayam Geprek Beni Sujono didaftarkan. Selama usaha ayam geprek berjalan, Jordi Bensu, adik kandung dari Ruben Onsu, menawarkan diri untuk menjadi manajer operasional atau sebagai pengelola usaha saja, bukan sebagai menyangkut nama dari merek dagang tersebut. Kemudian Jordi Onsu menawarkan Ruben Onsu untuk jadikan brand ambassador atau yang dikenal sebagai duta promosi. Dari kerjasama tersebut, Ruben Onsu mendapatkan banyak keuntungan. Selama bekerjasama, Ruben tidak mempermasalahkan nama usaha tersebut mirip dengan namanya lantaran ia tahu bahwa hak paten dari usaha geprek bensu telah didaftarkan di badan hukum. Ruben Onsu mengundangkan adiknya untuk menyelundupkan seorang pekerja di dapur. Diduga pekerja tersebut untuk mengetahui formula atau resep dan cara memasak menu makanan di ayam geprek bensu. Hal ini telah dikonfirmasi di putusan Mahkamah Agung terkait gugatan Ruben. Setelah berhasil mengetahui resep formula, pada Agustus 2017, Ruben mendirikan usaha makanan yang sama yang menjual ayam geprek seperti milik usaha Yang Chen. Selain dari makanan yang dijual sama, Ruben juga menggunakan nama dan logo yang mirip, yaitu ayam geprek bensu yang diambil dari nama belakangnya, Ruben Onsu. Setelah berhasil mengetahui resep formula, pada Agustus 2017, Ruben mendirikan usaha makanan yang sama yang menjual ayam geprek seperti milik usaha Yang Chen. Selain dari makanan yang dijual sama, Ruben juga menggunakan nama dan logo yang mirip, yaitu ayam geprek bensu yang diambil dari nama belakangnya, Ruben Onsu. Kemudian Ruben mendaftarkan nama Bensu sebagai singkatan namanya Ruben Onsu ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu mengajukan gugatan ke PT Ayam Geprek Beni Sujono untuk menghapus nama Bensu dari merek dagang mereka. Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Beni Sujono yang menggunakan nama Ayam Geprek Bensu. Gugatan tersebut terkait dengan hak kekayaan intelektual merek dagang Bensu atau HKI, merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights atau IPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang 1994 tentang pengesahan WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization, yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi atau human rights.
World Intellectual Property Organization atau WIPO menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Pada gambar di samping terdapat perbedaan antara ayam geprek bensu dengan geprek bensu. Namun meskipun gambarnya berbeda, tapi sudah dikategorikan sebagai menggunakan simbol atau nama dan citra yang sama atau penjiplakan. Pada 8 Agustus 2017 hingga 31 Juli 2018, dalam persidangan Ruben Onsu mendaftarkan 34 merek dagang yang diajukan merek tersebut berhasil didaftarkan pada 24 Mei 2019. Merek yang terdaftar beragam mulai dari ayam geprek bensu sedap benar, ayam geprek bensu, bensu nugget, bensu sosis, hingga bensu bakso. Namun hakim memerintahkan 6 merek dagang milik Ruben dibatalkan karena memiliki kesamaan dengan merek dari PT Ayam Geprek Bensu Jono, yakni Ayam Geprek Bensu Sedap Benar. 6 merek dagang milik Ruben yang dicoret dari pendaftaran haki, yakni Ayam Geprek Bensu Sedap Benar, Geprek Bensu, Ayam Geprek Bensu, Geprek Bensu, Bensu, dan Geprek Bensu Real. Pada tanggal 8 September 2020, Pengadilan Negeri Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan Beni Sujono, pemilik asli usaha geprek bensu, pada Ruben Samuel Onsu atas hak dan desain kotak makanan berupa tagline Ayam Geprek Bensu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.